Bicara PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, berarti yang diperjuangkan berarti adalah satu Wali Songo. Itu dari namanya aja. Wali Songo ini atau apa, satu organisasi yang anggotanya itu 9 orang. Ya sebenarnya diawali, kalau dilihat dalam sejarahnya, diawali dari kedatangan Syekh Subakir ya datang ke sini untuk, katanya dulu diutus oleh Sultan Agabah dari Turki Utsmani masuk ke Indonesia ini untuk menanamkan suatu orang atau menempatkan satu orang, tapi bahwa tanah Jawa ini saat itu dianggap angker, keliwat-liwat. Akhirnya Sultan Agabah itu mengutus seorang ahli rajah, ahli tumbal, yaitu Syekh Subakir itu sendiri. Beliaunya saat itu berkeliling, salah satunya akhirnya mentempat di Jawa Tengah sana, di Lembah Tidar, yang di dalam satu karya Sunan Giri keempat itu ditulis pertemuan itu antara Syekh Subakir dengan Ki Ageng Semar ini. Jadi Sunan Giri keempat ini yang terkenal dengan Sunan Prapen. Jadi di sanalah Syekh Subakir itu dapat dilacak keberadaannya atau kedatangannya lewat karya Sunan Prapen, di mana Sunan Prapen ini merupakan penguasa Giri Kedaton keempat. Jadi beliaunya itu putra dari Sunan Giri kedua, Sunan Kidul. Perjuangan Wali Songo ini saya sempat berdiskusi dengan Kiai Abbas Buntet saat itu tentang perjuangan Wali Songo. Jadi keinginannya bahwa Wali Songo ini, yang terutama warga NU ataupun Nahdlatul Ulama, ini adalah mengusung satu kurikulum atau satu pelajaran yang diajarkan oleh Wali Songo di tanah Jawa ini, ditarik atau dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama yang dimotori oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yang dinasihati oleh Syekh Kolil Bangkalan, Syekh Ona Kolil, terus juga kepada yang lain. Jadi ini merupakan satu tanggung jawab sebenarnya NU ini untuk mengembangkan ajaran Wali Songo, yang ketika saya pernah bertemu Gus Dur di dalam satu kuliah umum, Gus Dur itu menerangkan ini pondok pesantren itu selalu diberi nama, terutama pondok-pondok pesantren NU itu Salafiyah, Syafi'iyah. Artinya di situ pengikut Imam Syafi'i. Jadi pondok pesantren salaf yang mengikuti Imam Syafi'i. Apabila mengatakan Imam Syafi'i ini adalah seorang gubernur, seorang penguasa wilayah di suatu tempat, dan Imam Syafi'i ini adalah satu imam sebagai gubernur itu, jika datang ke suatu daerah selalu mengembangkan akulturasi, yaitu percampuran agama dengan budaya lokal, yang dikatakan ini akulturasi yang bisa menimbulkan satu kebudayaan baru. Jadi kalau mengatakan Salafiyah, Syafi'iyah ini pengikut Imam Syafi'i, ya harus mengikuti cara-cara Imam Syafi'i ketika berdakwah atau kita syiar tentang Islam. Ya ini Kimane ini mungkin namanya baru banyak yang belum tahu. Ini Kimane ini juga sama dengan Pak Haji Rifai. Beliau ini seorang guru, S1-nya juga sejarah, cuma S2-nya dia di sosiologi. Ya, jadi ini sebenarnya di sosiologi. Jadi kalau saya sendiri latar belakangnya seorang petani, bukan seorang akademisi, juga bukan seorang ustadz seperti Pak Yai Mudhoratim, sehingga mungkin cara saya berbicara, saya berdialog itu akan sangat berbeda. Jadi yang perlu dipahami yaitu tadi bahwa cara dakwah ini, yaitu kurikulum ini adalah kurikulum Wali Songo, di mana Wali Songo ini mengadopsi dengan sistemnya Imam Syafi'i. Ini ketika saya bertemu dengan Gus Dur. Jadi saya ini hidup sekarang ini karena saya senang dengan Gus Dur, pemikiran Gus Dur. Saya merasa bersyukur
pernah hidup sejaman dengan Gus Dur dan saya juga pernah bertemu dengan Gus Dur gitu ya. Jadi ini salah satu pemikirannya Gus Dur nih saat itu saya ingat betul ya. Jadi terus Wali Songo di Indonesia ini dikatakan tidak ada duriannya. Wali Songo ini ya jelas punya durian karena Sunan Ampel yang tertua itu seorang adipati di Surabaya. Dia seorang raja di Surabaya, putra Ibrahim Asmorokondi. Nah, dia juga punya misanan Malik Ibrahim. Ini Maghribi. Jadi dari Maroko sana sehingga dia bergelar Maghribi. Ini dari Samarkand satunya. Jadi ini misanan. Dan Sunan Ampel ini enggak asli bener dengan suku Quraisy. Karena dia juga berdarah Campa, juga berdarah Cina. Jadi dari Genghis Khan itu. Jadi dia leluhurnya juga Ratu Tapasi ini juga dari Singosari. Jadi leluhurnya Sunan Ampel ini Ratu Tapasi itu dari Singosari menjadi permaisurinya Raja Campa yang kedua. Jadi beliau datang dari Campa masuk ke Mojopahit itu kalau orang luar Mojopahit itu jelas tidak bisa masuk kalau tidak ada darah bangsawan karena dia ibunya ini bulenya menjadi ratu atau permaisuri Raja Mojopahit yang kelak menurunkan Joko Tingkir itu salah satunya. Jadi Ratu Pembayun ini menikah dengan putranya Said Kabungsuan itu akhirnya Ki Ageng Pengging sepuh, terus Ki Ageng Pengging terus menurunkan Joko Tingkir. Jadi Wali Songo ini tidak murni banget Arabnya, karena setelah lari sampai dari Cina ke Yunan sana sampai ke Pakistan, India, sampai ke Campa, sampai ke Indonesia, Malaka masuk ke Indonesia ini sudah melakukan satu perkawinan akhirnya timbul yang sekarang ini. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada termasuk kerajaan Mataram ini, Kasunanan Solo, Kasultanan Yogyakarta, Pakualaman dan Mangkunegaran itu masih berterah kepada 9 wali ini. Jadi kalau sekarang ini dikatakan tidak ada turunannya ya sangat keliru gitu. Sangat keliru. Dan mengenai apa yang sekarang ini banyak digul-gulkan bahwa kalau mempelajari Rotibul Haddad ya, membaca Rotibul Haddad itu kalau tidak mengakui Habib berarti sana kelmannya putus. Kalau tidak ini sudah putus itu ini pendapat saya pribadi. Jadi begini ya, saya ini percaya bahwa Rusia itu negara komunis ya, berpaham komunis. Cina juga berpaham komunis. Saya sangat percaya. Loh, apa bisa ketika saya percaya bahwa Rusia itu negeri komunis, saya dianggap langsung serta-merta saya itu komunis? Kalau saya mempelajari ilmu tentang Simkuduror, baca rotip itu, rotipan ataupun macam-macam karya daripada para Habib, apa langsung serta-merta saya menjadi pengikutnya. Jadi ilmu sebagai kajian keilmuan itu akan sangat berbeda ilmu sebagai penerapan. Jadi ketika saya percaya bahwa Rusia itu negara komunis, tidak bisa saya serta-merta dikatakan saya komunis. Ataupun Pak Rifai belajar tentang sejarah tentang Rusia yang komunis itu, apa bisa Pak Rifai langsung dikatakan menjadi seorang komunis. Jadi ini yang harus disampaikan. Kalau menurut satu kajian bahwa mempelajari satu kitab Habib itu mesti harus menjadi pengikutan Habib. Tidak begitu. Jadi tidak bisa begitu. Jadi kita pun walaupun Yahudi ya kita pelajari, tidak masalah. Walaupun dari India sana ya nggak masalah. Mungkin ini banyak hal yang harus disampaikan, tapi karena satu keterbatasan waktu. Kalau gimana ini banyak
Saya banyak dianu melalui master guest ini katanya yang banyak di YouTube itu. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dan kami ucapkan selamat yang sudah masuk bergabung menjadi PWI Laskar Sabilillah. Ya bersyukurlah dan beruntunglah para putra-putri jenengan bahwa kakek-kakeknya bapak Dewan Kesepuhan kedua. Karena nanti saya berharap Dewan Kesepuhan kita ini ada Kiai Haji Muhtar, Kiai Haji Muhammad Rifai sama Kiai Budi Winoto. Bukan kiai ini ya, cuma seorang petani. Alhamdulillah ini sementara ini organ yang kita bentuk yang memang menunjukkan Sintois ono pengurusannya di pengurus harian, kemudian di bawahnya kita sudah punya laskar. Karena sudah punya laskar, kita sampaikan kepada komandan laskar untuk mengumumkan kabinetnya sampean seperti apa. Pasukan sampean, kalau laskar itu pasukan. Monggo Pak Mister.